Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PPJI. Wih, semangat banget kayaknya hari ini ya. Kembali lagi di acara Kulini Talk kita pada pameran PPJI yang di J Expo. Yuk pada datang dong di acara J Expo nih. Banyak banget pameran-pameran produk, baik dari UMKM sampai produk-produk besar. Hari ini di Kulini Talk ini kebetulan kedatangan wanita-wanita hebat, wanita-wanita perkasa nih. Wanita-wanita yang survive, tanggung ya. Jadi yang pertama aku kenalin dulu nih. Ini wanita yang bikin malu kaum muda kadang. Apa ya? Etos kerjanya gila, survive gila, semuanya gila deh Koman. Owner Kadinya Catering, Ibu Ika Wahyuni. Siap. Apa kabar Ibu Ika? Baik. Aku panggilnya Oma aja, biasa manggil Oma Ika. Iya. Ada kayak panggil Ibu Ika. Dikenalnya yang kedua Oma. ini, walaupun mungil cakep banget, cantik banget, tapi gila kerjanya. Mbak Ola Pradito dari Amelia Catering. Apa kabar Mbak Ola? Sehat Baik, terus ya. Mas Papa. Semangat terus ya. Semangat terus. Semangat. Oke, Sobat PPJ ini. Hari ini kita ngobrol santai aja nih, Om Eka sama Mbak Ola, mengenai ya usaha kita masa pandemi ini. Banyak banget kan yang kendala-kendala kita dari awal sampai alhamdulillah bisa survive sampai sekarang ya. Keren banget. Nah, bisa diceritain dong awal-awal waktu terjadinya pandemi kan banyak banget itu kendala-kendalanya, kejadian-kejadiannya itu gimana awal-awalnya? Mungkin dari Om Eka dulu. Awal-awal waktu pandemi yang terjadi di Kadinya itu gimana sih? Survive udah kayak gini tuh keadaannya gimana Om Eka? Kejadiannya dahsyat. Balik lagi dahsyat ya. Dahsyat KCTI. Dahsyatnya tuh ya semua orang nggak ada yang sangka kan, Iya, betul. bahwa tahu-tahu harus lockdown. Awalnya tuh namanya apa sih PSBB ya. Iya. Nah, pasti saya udah banyak acara. Betul. Sudah banyak yang booking untuk wedding, untuk gathering, terus ada berbagai acara lah. Ya langsung pada cancel, Oh, ada yang ngomongnya ditunda dulu sampai ada kabar yang lebih baik. Terus ada juga yang langsung putus saja, waduh Bu nih kayaknya cancel. Ya terus terang saat itu saya shock, saya mesti gimana, saya juga bingung lah, udah pasti bingung. Yang nomor satu yang saya pikirin adalah karyawan, karena dengan adanya kayak gini tiba-tiba nggak ada, kita juga nggak tahu sih ya, apakah terus benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Jadi, jadi waktu itu sih saya masih bilang sama karyawan saya, nggak usah panik, tenang. Walaupun saya sih panik banget. Nah, saya bilang, terus saya bilang tenang dulu ya, pelan-pelan. Tapi mereka karena berita di luar sangat heboh ya, sangat mengerikan bahkan kalau menurut saya, sehingga mereka bilang saya pulang dulu deh Bu katanya. Jadi ada beberapa yang pada pulang kampung, saya juga nggak bisa cegah ya nggak apa-apa. Tapi mereka yang nggak bisa pulang setelah di lockdown kan nggak bisa juga keluar kota kan. Ya, itu ditutup semua benar-benar. Nah, yang sudah pulang nggak bisa balik, yang masih di Jakarta juga nggak bisa keluar, kayak gitu ya. Sampai dengan Maret tuh masih ada yang nekat, tanggal 22 Maret tuh masih ada yang wedding, seingat saya. Itu 16 Maret kalau nggak salah. Ya, mulai diumumin 17 Maret sampai 20. Tapi ada yang masih nekat, tanggal 22, saya ingat banget terakhir itu acara. Habis itu langsung tutup, nggak ada apa-apa. Sedangkan stok daging, stok ayam yang untuk persediaan acara itu banyak banget. Saya punya beras banyak, saya punya gula banyak, pokoknya banyak sekali. Nah, saya saat itu ambil inisiatif, saya bilang yuk kita masak aja, kita berbagi gitu. Dan beras tuh saya bungkusin, saya nggak mikir kerugian saat itu. Yang saya bilang udah deh, saya masih punya sesuatu yang kalau saya diemin busuk ya. Jadi saya bilang ayo kita berbagi aja gitu. Benar-benar saya ikhlasin. Dan karena masih ada orang di dapur,
maka mereka mau, mereka bisa kerjakan itu gitu. Ya, kira berbagilah singkat cerita kayak gitu. Di bulan April kita sama sekali ada job justru dari orang beberapa pengusaha yang punya hati juga, dia minta dimasakin. Jadi ayam dari dia, kemudian untuk berbagi. Saat itu per hari itu kalau nggak salah 1.500. Tapi terus terang saya cuma kayak bantuin masak aja. Ada uangnya, tapi kecil. Nah, tapi saya pikir oke deh gitu loh. Kapan lagi? Memang ternyata ketika kita punya niat menabur, walaupun dalam keadaan kekeringan, boleh dong dibilang kekeringan, kan harusnya ketika kita menabur dalam kekeringan harusnya mati dong, buah nggak terjadi ya. Tapi rupanya yang nyiram Allah, yang nyiram Tuhan. Sehingga pada bulan Mei ketika puasa malah saya banyak order lagi gitu. Jadi Oma tuh memang waktu itu lebih dihantam tiba-tiba dan gak kuat, tapi jalannya coba deh gue bersedekah dulu deh, siapa tahu dikasih jalan. Benar. Berbagi, benar-benar. Tapi nggak mikir bahwa ketika aku berbagi nanti Tuhan gantiin, enggak juga. Jadi yang penting bisa gitu, bisa habis barangnya habis. Habisin stok ya. Kalau ini Mbak Ala gimana Mbak Ala? Pasti apalagi Mbak Ala ini kayaknya corporate banget gitu. Pemerintah yang pasti nggak boleh sama sekali, lebih parah lagi ya. Gimana Mbak Ala? Iya, sama seperti pengalamannya Oma, jadi ada beberapa juga ternyata yang cancel, seminar, workshop gitu ya. Kontrak kerja yang udah berjalan ternyata terjadi ya selama setahun itu. Selama 2 minggu pertama itu saya belum mengerjakan apa-apa, masih bingung apa ya. Terus saya lihat juga teman-teman saya juga udah mulai bikin masakan harian, karena kan banyak karyawan-karyawan kantoran yang WFH kan. Nah, terus saya mikir apa yang mesti saya kerjakan, karena saya harus gaji karyawan. Operasional jalan terus. Akhirnya saya bikin ini frozen food. Frozen food itu dari cumi, dari ikan asin, dari daging yang ada di stok-stok di freezer saya keluarin, ayam semua. Pokoknya dibikin yang masakan yang awet, karena kan saya mengingat banyak orang-orang yang WFH, itu kan sasaran kita juga. Jadi kita menawarkannya lewat online, lewat IG, WA group. Itu saya bikin frozen food, apa aja bisa saya jual, karena saya untuk survive dulu. Nah, terus pada saat bulan puasa biasanya rame order kan, kosong sama sekali. Lebaran pun biasanya saya suka dapat orderan dari open house, nggak boleh. Kita jual ketupat apa namanya, paket ketupat lebaran. Jual apa lagi namanya, bolu lapis Surabaya, segala macam yang bisa dijual. Akhirnya alhamdulillah karyawan saya bisa kasih THR, gajinya, walaupun nggak full ya, tapi mereka istilah saya bilang yang penting kamu lebaran senyum, jangan cemberut. Saya bilang itu kan nggak boleh pulang, nggak boleh mudik kan, ada uang ekstra itu juga buat mereka juga udah senang sekali mereka itu. Berarti pandemi memang kena semuanya. Tapi kan tetap seperti kata Mbak Ola tadi, kita harus tetap survive dong. Ya. Nah, gimana sih kiat-kiatnya Oma sama Mbak Ola di waktu itu ya? Kiat survive-nya bisa survive. Mungkin dari Mbak Ola dulu, gimana? Waktu itu survive-nya gimana Mbak Ola? Ya itu, ya akhirnya kita punya ide-ide yang jual makanan beku itu. Terus kita promokan lewat IG, lewat WA group, lewat Tokopedia. Terus di sekeliling saya tuh saudara-saudara saya juga ikut mensupport, membantu, karena mereka juga, ayolah jangan sampai kamu merumahkan karyawan. Kita bantu mereka sama keluarga sama ini ya. Bahkan sepupu saya juga di sekitar rumah itu, mereka tuh ngedrop sarden, beras untuk dibagikan ke karyawan saya. Mereka mensupport kita supaya jangan sampai tutup, harus survive, jangan sampai kita merumahkan karyawan. Ya. Jadi ada bantuan dari keluarga juga, tapi tetap juga ada yang cara-cara online tadi itu. Iya, mereka ikut mempromokan, jadi mereka kenalin juga produk-produk kita. Ini loh, punya kakak saya, tolong dibantu, maksudnya
tolong dibeli deh karena mereka mempertahankan supaya karyawannya tuh tidak sampai Niatannya dirumahkan. memang awalnya seperti Iya. itu. Tapi Nah, memang niat baik pasti ada. pasti ada jalan ya. Jalan. Terus kalau Mike Awal kan juga gimana survive-nya? Karena waktu itu setahu saya sama nih. Kalau di corporate, Om Mike ini Iya. jagonya TNI banget. Megang banget TNI. Iya. Nah, itu gimana? Pasti kan TNI sama pemerintah nggak mungkin dong. Iya. Mereka tetap aja lah. Mereka pasti yang punya peraturan, mereka lebih strength lagi mengenai peraturan. Iya. Gimana Mike waktu itu survive-nya itu? Iya, kebetulan kalau kantoran ya, saya juga kan banyak kantoran. Oke. Kantoran udah pasti tutup dong, Ah, tutup. Memang kalau TNI kan mereka tetap harus siaga, Betul. ya, sehingga mereka tetap butuh makan ya. Oh, Dari order-order ya hanya kebanyakan dari TNI gitu. Oh. Terus waktu Lebaran, walaupun nggak open house, tapi bapak-bapak yang memang sudah langganan gitu ya, minta dikirim ketupat, persis kayak Mbak Ola juga gitu. ya. Tapi ya paling nggak untuk keluarga mereka kan. Jadi lumayan sih, sama seperti Mbak Ola, bahwa Oma masih bisa kasih THR. Oh, Bahkan Oma bikinin bingkisan gitu ya. Masih bisa mikirin, padahal bukan saya bilang bukan saya yang ngasih Tuhan. Kembali lagi ke Benar-benar ya. ke sana. Nah, seterusnya Juni Juli ya itu TNI sih. mulai itu. Sampai kalau nggak salah ada yang berani wedding pertama tuh Di bulan Agustus waktu itu kan. iya Ya, berani Agustus, itu Agustus ya. Agustus. Padahal Oktober kita nggak boleh lagi kan. Agustus sampai Oktober tuh bagus lagi penjualan. Terus menjelang Natal juga bagus penjualan. Lockdown lagi. Tapi jangan lagi Terus, Februari. ah, Jangan lagi Februari. nggak boleh lagi. awal itu padahal saya waktu itu mau nikahin anak saya Oh, juga iya. kan yang kedua. Jadi gencar lagi PPKM namanya. Jadi ya terus sama Mbak Ola saya coba ya untuk supaya karyawan tetap punya kegiatan. Anak-anak bilang bikin PO Bu gitu. Apa open PO. Open PO ya, Open bukan Open PO. BO. Nanti di salah. Open PO. Nah, kita jualan saat itu ya antusias, padahal itu cuma lewat WA sama IG juga nggak ngeluarin, tapi itu antusiasnya orang tuh lumayan banget deh. Dalam waktu 20 kita buka 20 jam kan itu biasanya open PO kan untuk lusanya. Ombak lah ya. Kan lusa gitu kan. Kita buka untuk hari ini kita promo untuk lusa gitu kan. Siap, siap. Nah, dalam waktu nggak sampai 12 jam kali. Itu kita tuh penjualannya bisa sampai 18 juta. Kaget juga saya. Terus pas sampai keesokannya nembus sampai ke 21 juta. Saya bingung kan. Tapi ya gitulah, nggak boleh inget ya. Begitu kita dapat segitu besar kan kita nggak pernah nyangka. Terus udah memang repot luar biasa karena kita nggak pernah tuh mikirin deliverynya. Ribet oke. kan, Bener. kan mesti manggil Gojek kalau gitu gitulah. Terus anak buah saya si Ella tuh bilang, Bu bikin lagi. Saya bilang jangan, tahan dulu karena nanti orang bosen. Betul. Tapi itulah pelajaran buat kita semua, pikiran serakah atau pikiran bukan serakah ya, pikiran Nafsu ya? nafsu, Nafsu ya? lebih dibilang nafsu tuh jangan, soalnya begitu nekat buka lagi terus terang cuma 60% dari yang penjualan pertama. Jadi ininya harus niatnya yang penting bisa survive aja dulu. Iya. Harusnya gitu. Tadinya saya pikir minggu depan gitu kan, tapi anak saya bilang coba aja kan mau ada, karena kita kan nggak ngejual di lewat IG atau lewat enggak, kita cuma lewat statusnya anak-anak buah, anak-anak marketing gitu kan, atau saya japri-japri. Tapi ya akhirnya sih bodoh nih, jangan-jangan yang beli ini karena kasihan. Jadi ya sudahlah, cukup 2 kali itu aja, terus kita sibuk. Berarti waktu itu promosinya pertama mungkin dari IG. Kalau mungkin IG juga sosmed lah ya. Ternyata ada juga faktor kekeluargaan juga tuh. Dibantu sama keluarga, Oma juga mungkin bisa sama keluarga yang promosi ke kantornya lah, teman-teman intinya lah. Banyak-banyak banget yang, jadi kayaknya memang waktu awal itu kan pasti banyak banget produk-produk tuh banyak banget. Ya. Produknya macam-macam lah, inilah ini. Terus gimana caranya
Mbak Ola sama Oma Ika itu buat ngejawab keinginan pasar waktu itu loh. Kayak pasar ini, market ini pengennya buat jual ini. Pasti ada beberapa kali tes ombak dong buat jual ini. Waktu itu gimana? Kira-kira waktu produkannya biar bisa ngejawab keinginan para konsumen-konsumen waktu itu gimana tuh? Apakah ada survei kah atau tanya-tanya atau coba hanya tes ombak dulu? Oh, kayaknya produk ini yang cocok banget. Gimana? Kalau mereka waktu gimana? Kalau saya untuk yang wedding khususnya, karena mereka banyak, ada juga yang nggak bisa dibatalin. Maksudnya artinya ya ada yang karena harus keluar negeri misalnya, terus dia tetap harus menikahkan anaknya. Lalu saya anjurkan bikin aja ini paket-paket hampers gitu. Terus saya bikin ya tiba-tiba keluar aja tuh kreativitasnya. Hampersnya dibikin yang cantik, yang ini lalu kita bikin, kita kasih ke calon pembeli. Kalau dibikin gini gimana? Oh lupanya senang. Satu hari saya tuh dapat pesanan hampers tuh sampai 700. Oh, Ternyata repot banget. Repot banget. 700 gitu. Repot banget. Terus habis itu ada yang bikin kayak bingkisan-bingkisan kayak ayam bekaka, kemudian di atasnya ada nasi kuning gitu-gitu dibikin bentuk rantang-rantang. Cuman mungkin saya nggak usah iniin produk-produknya ya. Nah, ya antara lain sih itu ya. Itu. Kalau Mbak Ola gimana? Iya. Jadi karena pernah kan PPKM-nya udah agak longgar, kantor-kantor udah mulai masuk lagi kan. Udah mulai lagi? Mulai ada tuh workshop segala, tapi belum boleh prasmanan, jadi kita bikinnya nasi box. Tapi kan ada kalau di instansi pemerintah kan ada level-level tingginya seperti eselon 1, eselon 2 itu kan. Itu kan nggak mungkin pakai yang reguler. Iya. Jadi ya kita bikin inovasi lah seperti apa yang pantas untuk disajikan di atas yang reguler. Termasuk kemasannya. Kemasannya, isinya, ya seperti itulah. Nah dari situ tuh kita tuh hikmahnya kita menjadi banyak ide, jadi lebih inovatif. Pengembangan kreatif ya? Iya, jadi kreatif. Jadi kayaknya idenya itu nggak habis-habis Nggak gitu. habis-habis. Jadi kita bisa kasih contoh dari pesanan seseorang klien untuk mempromosikan ke tempat yang lain. Nanti mereka pesan lagi terus sampai hari ini pun hampers saya tuh masih terus tetap berjalan walaupun alhamdulillah mulai dari Lebaran Idul Fitri kemarin sudah boleh melaksanakan prasmanan walaupun dalam jumlah yang terbatas, tapi tetap nasi box ya hampers itu tetap berjalan. Jadi ide kita terus jalan. Itu hikmahnya yang saya dapat. Iya. Ya Oma ya? Iya. Betul juga, banyak yang packaging akhirnya bukan dipaksa ya, kita memang harus kreativitas buat merubah sesuatu yang awalnya memang kita nggak biasa banget. Pikiran kita dulu paling hanya nasi box. Ternyata harus sekarang seperti Oma, berdua hampers nih dengan packagingnya, seperti apa-apanya. Ya, yang menarik lah. Ini juga ada beberapa nih, mungkin Oma Ika yang tadi katanya mau promosiin beberapa produk-produk UMKM yang ada di PPJI pameran hari ini nih. Banyak banget nih produk-produk anggota PPJI. Mungkin nanti Oma Ika sama Mbak Ola bisa bantu promosiin ini ya, produk-produk ini. Memperkenalkan lah apa-apa aja produknya yang dijual di PPJI pameran hari ini. Nah, coba nih, beberapa nih. Coba ini mungkin bisa di-share apa aja nih produknya. Boleh, ini Pak dulu Mbak Oma. Ini tangan gini ya. Yang sate. Ini udah nih. Ini udah sate. Aku sebelum ini aku setelah ini ada pertanyaan live dari sahabat PPJI. Nanti setelah ini tapi kita coba promo ini sebentar ya. Silakan. Oma Ika dari Oma Ika. Apa ini? Promo ya, ini. Komen dulu. Tadi ini produknya apa aja nih Oma Ika? Teman-teman PPJI atau ya pemirsa lah ya. Ini kreatif banget. Teman kita dari Lombok. Ya. Saya rasa ini momen yang pas. Ini juga bakalan suatu hari akan sudah mulai diekspor ke luar negeri, saya juga nggak tahu. Tapi kalau ada kerjasama sama mau ke Singapura dan luar negeri rencananya sih lagi proses. Karena ini bagus, ini enak ya. Ya. Dan saya tahu kalau yang namanya ayam ini sih ayam pelecingan. Yang saya tahu kalau Lombok itu kan taliwang. Nah, taliwangnya juga ada. Biasanya ada kangkung plecing ya. Nah, ini saya yakin
akan sukses nih. Karena memang bagus. Kemudian ini dari Lombok. Kalau ini dari teman kita yang Aceh. Oh, Aceh. Aceh. Udah pasti enak nih. Kan tahu kan gulai Aceh kayak apa enaknya. Nah, Rempah banget ini ya. rempah banget. Ini Aceh. Kemudian ini teman kita dari Makassar. Ini Dek. ini udah pasti enak karena dia kalau nggak salah ada dua rasa gitu. Tapi ini yang enak, saya udah coba sih, enak banget. Cuman emang takut ya kolesterol ya. Faktor tuh ya. Tapi kan kalau masih muda-muda nggak apa-apa dong Nggak apa-apa gitu. dong, Dan ini bagus banget sehat. Ada satu lagi black garlic bawang putih tunggal. Ini kayaknya lebih kepada kesehatan ya. Kesehatan, betul. Kesehatan ya. Ini produknya Kembok. Oke. Gitu antara lain. Kembali itu apa jembola? Nah, yang saya pegang ini namanya gula jahe. Ini buatan dari PPJ DKI, teman kita Mbak Fenty kayaknya. Oh, Ya. siap. Nah, ini Gula gula jahe, jahe ya. Di masa pandemi ini benar-benar dicari nih. Oh, Untuk benar. imun tubuh. Imun tubuh banget. Ya kan? Benar. Kayaknya Ya, boleh tinggal nih, dibikin aja. sahabat-sahabat PPJI, boleh nih kalau mau gula jahe. Harganya 25.000. Wih, Nggak murah banget, mahal. Om. Bisa berapa kali minum ini? Nggak Ya. mahal. Bisa buat satu keluarga juga. Oke, silakan ya. Ini juga nih. Ini ada lagi. Apa? Iya. Kuah, Ah, peluang bumbu khas Aceh. kuah belangong. Langkong. Aceh juga. Masakan Langkong. dari khas Aceh. Banyak rempahnya nih. Buat yang suka berkuah, daging-dagingan. Ini ada bumbu ininya yang sudah instan. Silakan dicoba ya. Dan satu lagi abon sapi dari mereknya Istiqomah, dan ini juga Abon DKI, sapi dari Istiqomah. abon sapi dari Anggota teman-teman PPJI. anggota PPJI Siap. juga. Silakan teman-teman kalau bisa mau dipesan silakan ke PPJI Ya. DKI. Ini produk-produknya semua sudah alhamdulillah sudah halal juga. Halal, Sudah ada tulis sudah halal, label sudah halalnya ya. semua, Iya. halal terbaru semua, dan Insya Allah akan diekspor ke luar negeri juga. Rencana masih memang dalam Indonesia dulu diterima packagingnya, makanya packagingnya Bagus. dari kita semua nih, nggak ada yang jelek. Semua packagingnya dibikin sesuai dengan tampilan, ya tampilan ekonomisnya dan bagus. Nah ini ada pertanyaan nih dari para sahabat PPJ yang ada di Instagram. Untuk Om Eka pertanyaannya, berapa persen? Saya rasa Om Eka sama Bala sama aja ya. Berapa persen omset penjualan catering selama masa pandemi? Waktu itu mungkin lebih ke awal pandemi kali ya. Kira-kira tuh omsetnya sampai berapa persen gitu habisnya tuh? Turunnya Iya, turunnya. di bawah 50% ada ya. Iya. Waktu bulan Maret sih saya jualan masih bagus, tapi sampai dengan tanggal 22. Tadi saya udah bilang, berarti kan tanggal 1 sampai 22 ada. Bulan April jualannya 10% kali. Bahkan Maksudnya 10% sisanya tinggal 10%. cuma bisa jualan 10% dari omset biasanya. 100% Bahkan kalau boleh dibilang Oke. kayak yang tadi saya bilang bahwa saya cuma masakin kayak gitu. Bulan Mei saya bisa jualan 20% dari omset biasanya. Oke. Mei Ini masih 20. masih Mei 20. Mei 20 ya. 20%, kemudian naik sedikit. Kalau sekarang sih kalau saya bilang kalau yang sekarang ya dari Udah mulai- bulan Oh, ini lah. dari awal tahun udah Oh, ini lah normal. ya. Tahun ini udah normal. Udah mulai Udah normal. mulai normal. Kalau kan jadi karyawan saya suka bikin perbandingan tanggal yang sama saya jualan sama di tahun yang lalu tanggal yang sama berapa jauh Oh, mau bikin statistiknya. kayak gitu. perbedaannya gitu ya. Jadi 20 tahun misalnya Juni 21 awal, 21 turun lagi, tapi terus naik sampai Berarti setelah kata waktu awal pandemi hanya kedua 10 sampai 20% lah Pak ya. Berarti hilang 2 sampai bulan. Iya. Cuma 2 bulan itu. 80% hilang lah ya. Omset pemasukan dari awal. Iya. Kalau Bala gimana? Sama. Sama ya? Jadi ada 1 bulan yang benar-benar kosong sama April. sekali April tuh. Ya udah, kita produksinya itu frozen food. Terus menjelang Lebaran saya jualan
tapi Surabaya dan segala macam itu di luar ekspektasi saya. Satu acaranya itu 60 order satu hari itu, sampai pusing tuh menjelang lebaran itu. Ya itu kita bayar THR karyawan dari situ. Nah, sama Oma. Jadi pas naik lagi si COVID-nya naik, lockdown lagi. Jualannya. Kita begini lagi. Kita diam lagi. Iya, sekarang alhamdulillah deh udah mulai berkegiatan. Iya. Ya, kita anggap aja sekarang itu biasa lah. Iya, iya. Kita mau survive nih. Iya. Kita udah naik, jangan turun lagi lah ya. Oke, tetap lanjut nih. Kayaknya bagaimana strategi bisnis yang Anda butuhkan agar bisa mengambil tindakan yang tepat pada saat pandemi? Mungkin kayak tadi strategi bisnisnya ya mungkin ke pemerintahan kah, atau kalau sudah mulai lagi sekarang nih jualannya online dan offline, ataukah seperti apa, Bang? Mungkin mereka juga. Ya, mencoba bikin catering pabrik. Akhirnya turun ke Catering pabrik Coba ya. di Cilegon. Jago. Tapi ya karena buka pada saat yang nggak tepat ya, order juga mereka yang tadinya ribuan cuma 100-200 juga. Jadi memang nggak mudah gitu loh. Jadi saya bilang memang itu namanya bagian dari strategi dan namanya usaha ya. Nyari lubang jalan yang banyak. Nah, coba, dan bukan hanya karena kepentingan saya supaya sayanya punya duit, bukan itu saja, tapi berusaha untuk mempertahankan karyawan punya pekerjaan, tetap punya pekerjaan. Ke situ tujuannya. Tapi karena adanya di Cilegon mungkin ya belum, ya meskipun dapat ordernya tapi nggak banyak. Sesuai target awal yang diinginkan lah ya. Nggak, ternyata tidak. Jadi menurut saya ya mungkin saya memang lebih di Jakarta. Jadi di Jakarta terus TNI-nya ya mungkin belum ya, di Cilegon juga belum ya, karena pabrik juga kan belum bisa 100%. Juga banyak pabrik yang Gitu ya, harapan kita sih segera berakhir pandemi, atau yang nomor satu adalah supaya kita selalu dikasih sehat ya, karena hati gembira itu juga jadi sehat, benar. Jadi ya itu aja yang di ini kiat-kiatnya itu aja sih. Kalau mau lagi gimana strategi sekarang ini? Waktu selama pandemi kemarin ya, kalau saya nggak berani membuka lapangan bisnis di tempat lain Baru, karena saya mempertahankan konsistensi saya di catering, tapi yaitu jualan-jualan online sambil promo juga produk-produk catering, kasih bom, menginformasikan menu baru, kemasan baru ke klien-klien, nah terus menekan pengeluaran seperti misalnya kita kalau